menganalisis persyaratan dan membangun strategi perubahan. Untuk memastikan bahwa perubahan yang direncanakan sesuai dengan tujuan organisasi dan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang relevan, tahap awal perancangan perubahan melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan perubahan serta pembuatan strategi yang sesuai dengan untuk mengatasinya. Analisis kebutuhan perubahan mempertimbangkan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal. Ini mencakup penilaian kinerja organisasi terhadap pasar, perubahan regulasi, tantangan kompetitif dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kebutuhan untuk berubah. Mengatakan bahwa analisis ini juga harus mempertimbangkan budaya organisasi, ketahanan organisasi terhadap perubahan, dan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Setelah mengetahui apa yang perlu diubah, langkah selanjutnya adalah membuat rencana perubahan yang tepat. Pendekatan top down atau bottom up dapat menjadi strategi perubahan. Keberhasilan strategi perubahan sangat bergantung pada bagaimana organisasi dapat menggabungkan berbagai teori dan praktik manajemen perubahan yang paling efektif. Rencana dan pelaksanaan proyek perubahan. Setelah mengembangkan strategi perubahan, tahap berikutnya adalah merencanakan dan menerapkan proyek perubahan. Perencanaan proyek perubahan mencakup pembuatan roadmap yang rinci yang mencakup manajemen risiko, alokasi sumber daya, strategi komunikasi yang efektif, dan langkah-langkah khusus. Menurut Kotter 2017, beberapa elemen penting yang harus dipertimbangkan ketika merancang rencana perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengelola resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, memberikan kekuatan kepada karyawan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dengan baik. Burnas menyatakan bahwa proses penerapan perubahan harus fleksibel dan adaptif. Ini berarti bahwa organisasi harus dapat mengubah rencana perubahan untuk menyesuaikannya dengan perubahan yang terjadi di dalam atau di luar organisasi. Proses ini juga mencakup kemampuan untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul atau menemukan peluang baru selama proses perubahan. Untuk menerapkan perubahan, sangat penting untuk berkomunikasi dengan baik dengan pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan pihak-pihak yang terlibat. Selama seluruh proses implementasi, komunikasi harus konsisten, jelas, dan transparan. Ini akan membantu mengurangi keraguan. Evaluasi dan penyesuaian kontinuitas. Selama proses perancangan perubahan organisasi, evaluasi dan penyesuaian terus-menerus sangatlah penting. Proses ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dengan keberhasilan perubahan yang telah diterapkan dan memutuskan apa yang perlu diperbaiki. Menurut Burnas, bahwa proses evaluasi terdiri dari sejumlah elemen yang merupakan pertama ada mengukur kerja, yang kedua menemukan area yang membutuhkan perbaikan, dan yang ketiga adalah menyesuaikan strategi atau rencana perubahan. Untuk dapat menilai keberhasilan perubahan, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan pengukuran kinerja. Untuk mengukur dampak perubahan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, pemangku kepentingan perlu menemukan dan mengumpulkan data yang relevan. Hasil pengukuran ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana perubahan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila pengukuran telah selesai dilakukan, maka selanjutnya hal yang perlu dilakukan adalah dengan menemukan area mana yang perlu diperbaiki. Pemangku kepentingan harus memeriksa data hasil pengukuran kinerja untuk menemukan masalah atau kesulitan dalam menerapkan perubahan. Untuk memperbaiki aspek-aspek yang belum mencapai tingkat yang diharapkan, identifikasi ini sangatlah penting. Kemudian, jika hasil pengukuran tidak sesuai dengan tujuan perubahan, maka rencana atau strategi perlu untuk diubah. Ini dapat mencakup revisi rencana awal, penyesuaian sumber daya, atau bahkan restrukturisasi strategi implementasi. Secara keseluruhan, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan adalah langkah penting dalam memastikan keberhasilan perubahan organisasi. Proses ini memungkinkan organisasi untuk belajar dari pengalaman, menemukan area yang dapat diperbaiki, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan yang terus berubah. Organisasi juga dapat memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan pada lingkungannya dengan menggunakan pendekatan yang cermat dan berpikir kritis. Untuk studi kasus, di sini ada transformasi digital di perusahaan manufaktur tradisional. Beberapa faktor utama yang mendorong kebutuhan perubahan. Yang pertama ada teknologi produksi yang usang dan kurang efisien. Yang kedua, permintaan pelanggan untuk kualitas yang lebih tinggi dan waktu pengiriman yang lebih cepat. Yang ketiga, persaingan dari perusahaan manufaktur yang telah mengadopsi teknologi baru.
Yang keempat, ketersediaan teknologi produksi otomatis dan sistem manajemen data yang canggih. Untuk strategi perubahannya, yaitu yang mencakup pertama ada implementasi sistem produksi otomatis dan robotik. Yang kedua, pengintegrasian sistem manajemen data dan analitik untuk memantau dan mengoptimalkan proses produksi. Yang ketiga, ada pelatihan karyawan untuk mengoperasikan teknologi baru dan mengadopsi cara kerja digital. Yang terakhir, ada restrukturisasi organisasi dan proses bisnis untuk mendukung transformasi digital. Kesimpulan, perencanaan perubahan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan serangkaian tahapan penting. Analisis kebutuhan perubahan yang mendalam dan perumusan strategi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi organisasi menjadi fondasi yang kuat untuk keberhasilan perubahan. Perencanaan proyek perubahan yang terstruktur melibatkan pemangku kepentingan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti alokasi sumber daya, manajemen risiko, dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk implementasi perubahan yang lancar.